SYB yang berbahagia. Dalam mempelajari Al-Quran, kita perlu mengetahui latar belakang bagaimana Al-Quran diturunkan, juga untuk mengetahui makna suatu ayat, dan untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran. Untuk itu, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memaparkan sedikit materi mengenai Asbabun Nuzul. Saya Lydia Dusafira akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut istilah atau secara terminologi, Asbabun Nuzul terdapat banyak pengertian, yaitu yang pertama, menurut Az-Zarqani, Asbabun Nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada peristiwa itu terjadi. Kemudian menurut Asy-Syabuni, Asbabun Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Menurut Subhi Sholih, Asbabun Nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Menurut Mana Al-Qatan, Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Selanjutnya, setelah Lydia Dwi Safira memaparkan materinya, saya Cahyati Fitri akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis Asbabun Nuzul. Setidaknya saya akan menjelaskan mengenai 4 jenis Asbabun Nuzul. Yang pertama, tanggapan atas pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu, Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah yang sedang berkunjung ke rumahnya, "Ya Rasulullah, apa yang Allah perintahkan berkenaan dengan harta benda milikku?" Kemudian turunlah Quran Surat An-Nisa ayat 11 sebagai jawaban atas pertanyaan Jabir tersebut. Yang kedua, jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Misalnya, ketika itu Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu. Kemudian beliau bertanya kepada Malaikat Jibril, "Apa yang menghalangi engkau, wahai Malaikat Jibril, sehingga engkau tidak datang seperti masa-masa sebelumnya?" Kemudian turunlah Quran Surat Maryam ayat 64 sebagai jawaban atas pertanyaan Nabi Muhammad tersebut. Yang ketiga, beberapa sebab namun satu wahyu. Boleh jadi satu wahyu turun untuk menanggapi beberapa sebab atau beberapa peristiwa. Misalnya, turunnya Quran Surat Al-Ikhlas. Ayat-ayat yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Ikhlas turun untuk menanggapi orang-orang musyrik yang berada di Mekah dan kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Selanjutnya yang keempat, beberapa wahyu namun satu sebab. Ada beberapa wahyu yang turun untuk menanggapi satu peristiwa. Misalnya, ayat-ayat yang turun untuk menanggapi pertanyaan dari Ummu Salamah mengenai mengapa hanya laki-laki yang disebutkan di dalam Al-Quran yang mendapatkan ganjaran atau pahala. Menurut Al-Hakim dan At-Tirmizi, peristiwa tersebut menyebabkan turunnya 3 ayat sekaligus, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 195, Quran Surat An-Nisa ayat 32, dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Hairul Anam Ilyas akan menjelaskan tentang ungkapan-ungkapan Asbabun Nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama syarih, jelas. Ungkapan riwayat syarih yang memang jelas menunjukkan Asbabun Nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Sebab turun ayat ini adalah telah terjadi, maka turunlah ayat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang, maka turunlah ayat. Contohnya dalam surat Quran Al-Maidah ayat 5. Asbabun Nuzul dari ayat ini, Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis dari Ikrimah yang telah bercerita bahwa
Hatam bin Hindud al-Bakri datang ke Madinah beserta kafilahnya yang membawa bahan makanan. Kemudian ia menjualnya, lalu ia masuk ke Madinah menemui Nabi SAW. Setelah itulah ia membaiat masuk Islam. Saya Rebecca Fitriani akan memaparkan materi tentang ungkapan asbabun nuzul yang kedua, yaitu ungkapan mutamilah. Ungkapan mutamilah adalah ungkapan dalam sebuah riwayat yang belum dipastikan asbabun nuzulnya karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan seperti ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik. Saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik, atau saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan titik-titik. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Asbabun nuzul ayat tersebut dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Hakim dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa penghuni kampung yang tinggal di sekitar kota Madinah hidup berdampingan dengan kaum Yahudi ahli kitab. Salah satu perbuatan kaum Yahudi yang dianggap baik oleh kaum Yastrib adalah tidak menggauli istrinya dari belakang. Sampai suatu ketika salah seorang kaum Muhajirin menikah dengan wanita Ansor. Ketika ia berperilaku seperti kebiasaannya, istrinya menolak dan berkata bahwa kebiasaan orang sini hanya menggauli istrinya dari muka. Kejadian tersebut akhirnya sampai pada Nabi Muhammad SAW, sehingga turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 223 berkenaan dengan peristiwa tersebut. Saya Muhammad Farisi. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Yang pertama, urgensi asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami asbab an-nuzul. Menurut Al-Wahidi, seorang ulama klasik dalam bidang ini mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan tentang turunnya suatu ayat. Pemahaman asbab an-nuzul akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbab an-nuzul. Menurut Muhammad Jirzi dalam bukunya Al-Quran dan Al-Ulumul Quran menjelaskan dengan ilmu asbab an-nuzul. Yang pertama, seseorang dapat mengetahui hikmah dibalik turunnya suatu ayat karena sebab tertentu. Yang kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Yang ketiga, seseorang dapat mengetahui apakah ayat tersebut bersifat khusus atau umum. Terus yang keempat, seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan hambanya. Selanjutnya, kegunaan asbab an-nuzul dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan peristiwa syara terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya pada Urwah bin Zubair yang mengalami kesulitan dalam memahami kaidah hukum sa'i di antara Safa dan Marwa. Ketiga, pengetahuan asbab an-nuzul dapat mengkhususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut akidah sebab khusus. Contohnya, turunnya ayat-ayat dihar pada permulaan surat Al-Mujadalah dalam kasus Aus bin As-Samit yang menjihad istrinya Khawlah bin Hakam ibnu Talabah. Selanjutnya keempat, asbab an-nuzul dapat memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau khusus. Selanjutnya yang kelima, pengetahuan asbab an-nuzul dapat memudahkan seseorang dalam menghafal Al-Quran serta menghafal keberadaan wahyu dalam ingatannya. Ya, sekian, terima kasih.